mengikuti orang-orang yang telah Allah lalaikan hati mereka dari mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah lalaikan hati mereka dari mengingat Allah sebagai hukuman atas dosa-dosa yang mereka lakukan yang selama hari ini ketika mereka mengetahui hukum-hukum Allah, mereka mengetahui syariat Allah, mereka mengenal Rasulullah SAW, tapi mereka abaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka menjadi lalai. Dan Allah katakan, jangan pernah mengikuti mereka, sebab mereka tidak berada di atas petunjuk yang Allah turunkan untuk menuju Allah, untuk menuju hayatus sa'adah. Jadi, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengikuti apa yang mereka sampaikan, sementara mereka tidaklah berpedoman di atas hidayah yang Allah turunkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat kita, dan mereka akan tersesat. Tatkala orang-orang beriman mengikuti mereka, maka mereka juga sama seperti orang-orang yang lalai, yang Allah lalaikan hati mereka dari mengingat Allah itu, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karakter utama dari orang-orang yang lalai itu adalah wattaba'a hawa. Mereka di dalam hidupnya hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Wa kana amruhu furata, kata Allah Subhanahu wa taala, dan keadaannya itu sudah melampaui batas. Orang yang melalaikan mengingat Allah dalam dua pengertian, mereka lalai kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, ini pada tingkatan yang paling rendah. Yang kedua adalah orang yang lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, orang yang lalai dari Al-Quran, orang yang lalai dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita lihat penjelasan tentang kelalaian itu dari catatan para ulama ya. Akan kita lihat apa sebenarnya kelalaian yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Dan apakah lalai itu artinya adalah sama dengan orang yang nisyan, orang yang lupa? Ini perlu kita dudukkan dulu. Jadi para ulama mengatakan an-nisyan itu meninggalkan sesuatu. Karena apa? Bukan atas dasar usahanya, tapi memang itu ittirari. Memang di luar kemampuan beliau, di luar ikhtiar beliau, usaha beliau. Dia lupa. Dia tidak melakukannya. Kalau pada posisi ini dimaafkan di dalam syariat. Dimaafkan dalam syariat. Tetapi yang dimaksud dengan ghaflah di sini adalah tarkus syai' bi ikhtiyar, al-ghafil. Meninggalkan sesuatu karena itu memang hasil dari kesadaran orang yang meninggalkannya. Memang dia tidak ingin mengingatnya, dia tidak ingin mengetahuinya. Dia tidak ingin menguasai kalau itu adalah bidang keilmuan misalnya. Itulah yang disebut dengan ghafil, yakni orang yang lalai. Ada beberapa catatan kita lihat di dalam Al-Quran, tanda-tanda orang yang lalai itu. Itu yang pertama adalah at-takasul anit ta'ah, yakni orang yang malas untuk melakukan ketaatan. Ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya kepada orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ini lalai dalam beribadah. Ini lalai dalam beribadah. Dan ini kita lihat bagi orang-orang munafik. Di zaman Nabi orang-orang munafik mereka salat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin menegasikan eksistensi mereka di sisi Nabi dan kaum muslimin waktu itu. Mereka terpaksa menerima Islam karena Islam sudah mulai berkuasa di Jazirah Arabia. Jadi penguasa baru yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat dari Ansar dan Muhajirin itu merupakan pengendali kota Makkah waktu itu. Karena sudah diterima Islam di daerah itu. Lalu orang-orang yang tidak menerima Islam, orang-orang munafik dari kelompok orang-orang Arab dan orang-orang Yahudi, ahlul kitab waktu itu, sebagian mereka itu mengaku Islam.
tapi bukan atas dasar keimanannya, tapi karena unsur-unsur duniawinya. Mereka ingin mengambil muka dari orang-orang Islam. Mereka ingin menyembunyikan keberadaan diri mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya mereka memulai Islam. Ketika kaum muslimin beribadah, mereka beribadah. Tapi ibadah mereka apa? Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mereka salat, ya mereka malas-malas dalam salat itu. Sebagaimana mungkin pernah kita diskusikan di dalam majelis ini bahwasanya orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendengar suara azan itu membahagiakan. Suara azan itu pengingat dia kalau dia harus mendekat dengan Rabb-nya. Dia harus bersiap-siap untuk menyongsong taqarrub ila Allah. Dia bersiap-siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersiap-siap untuk memberikan kebahagiaan kepada jiwanya. Karena roh kita itu akan bahagia ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebahagiaan jasad itu ketika kita memberikan kepada mereka apa yang bersifat materi, apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau roh kita bahagia tatkala didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seruan-seruan untuk mengingat Allah. Orang-orang yang beriman meresponnya dengan respon yang positif. Tapi sebahagian orang ketika sudah mendengar azan, seakan-akan ada beban pada dirinya oleh suara azan itu. Sudah masuk waktu zuhur, harus tinggalkan pekerjaan, harus itu, harus ini, dan harus sholat. Kalau tidak sholat dicerca oleh lingkungan. Atau mungkin ada sedikit iman dalam hatinya, kalau tidak sholat nanti masuk neraka. Lalu dia sholat, tapi dia sholat dalam keadaan bermalas-malasan. Dia tidak berikhtiar untuk memperbaiki wudunya, isbaghul wudu. Dia tidak berikhtiar untuk warming up ketika salat itu ya. Ini seperti salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum salat zuhur, dia tidak lakukan. Dan dia langsung salat zuhur, dan ketika salat zuhur itu ya khayalannya entah kemana-mana. Dan dia menunjukkan kemalasan yang menguaplah dan seterusnya. Iya kan? Jadi dia tidak memang menyadarkan keberadaan dirinya untuk taqarrub ila Allah. Kan sebenarnya kita bisa memerintahkan diri kita, kesadaran kita. Ini sekarang sedang salat. Harus khusyuk. Harus betul-betul mendekatkan diri taqarrub ila Allah. Jadi kesadaran itu tidak dihadirkan dalam dirinya. Maka akhirnya mereka salat itu kusala. Ini termasuk orang yang lalai dalam salat. Kemudian termasuk juga dikatakan orang yang ghafil itu istisgharul muharramat wa tahawun biha. Dia menganggap kecil hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dianggapnya itu sesuatu yang besar. Dia anggap kecil, sepele dengan syariat Allah. Dia sepele tentang hal-hal yang diharamkan. Contoh kasus misalnya, ini yang sederhana-sederhana saja kita. Misalnya ini para ummahat. Dia sepele menutup aurat. Itu kan hanya menutup aurat. Yang penting kan hatinya. Kalau hatinya kan bagus, ya semuanya kan akan menjadi bagus. Itu menunjukkan memang hatinya tak bagus. Karena ada penyakit dalam hatinya, dia tidak mau tunduk kepada syariat Allah. Sepele dengan syariat Allah. Padahal itu sangat penting bagi seorang muslimah. Menutup aurat yang bukan di hadapan suaminya dan mahramnya, anak-anaknya, abangnya, kakaknya, dan seterusnya. Jadi menganggap sepele syariat-syariat yang kecil itu tidak dianggap. Padahal mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka aurat. Dan sesungguhnya enggak ada syariat itu yang kecil, semua besar sebenarnya bagi kita. Karena semuanya akan memberikan efek kejiwaan bagi kita dan juga efek ukhrawi kita. Ada efek ukhrawi. Contoh kasus tadi menutup aurat. Itu seorang wanita ketika dia tidak menutup auratnya. Dia sepele kepada hal-hal yang diharamkan, yaitu membuka aurat. Efek ukhrawinya itu luar biasa sekali. Dia tidak akan mencium raihatul jannah, aroma surga.
Dia berjalan di mahsyar, tapi dia tidak bisa mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu sekian dan sekian 40 tahun perjalanan dan seterusnya. Itu sudah tercium aroma surga, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia tadi sepele di dunia, bahwasanya dia menganggap remeh hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi baginya? Maka dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti kasiyatun ariyatun, dia seperti seorang yang telanjang menurut hukum syariat. Jadi istisgharul muharramat wat tahawun. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummatin mu'afan. Sebelum hadis ini kita jelaskan dulu, innal mu'minina yara dzunubahu. Orang-orang yang beriman itu melihat dosanya ka'annahu, seakan-akan qa'idun tahta jabal. Dia duduk, dia berdiri atau dia berada di bawah gunung, kan itu jabal, bukit. Yakhafu an yaqta'a alaihi, dan dia takut ada bebatuan yang besar jatuh dari gunung itu, dari bukit itu. Begitulah orang beriman melihat dosa. Walaupun itu dianggap dosa kecil, tapi dia takut efek itu akan menghunjamkan kepada dirinya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menyicil azab itu di dunia ini. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ada efek duniawinya. Ada efek ke dalam jiwanya. Mungkin saja pada fisiknya juga ada efek. Sebelum Allah nanti menyicil lagi di padang mahsyar, di kubur, ya, di alam barzakh, dan juga di padang mahsyar, sampai nanti akhirnya orang itu masuk ke dalam neraka yang Allah siapkan. Oleh sebab itulah maka tidak boleh istisghar al-muharramat. Sekecil apapun dosa itu, bagi orang yang beriman itu laksana batu di atas gunung yang akan siap menimpanya. Tapi bagaimana orang-orang yang ghafil? Bagaimana orang-orang para pendosa itu? Annal fajira yara. Kalau dia seorang yang ahli maksiat, dia melihat yara dzunubahu, dia melihat dosanya itu kadzubab, seperti lalat marra ala anfihi, yang terbang hinggap di hidungnya. Lalu dia cukup hanya untuk mengambil jari telunjuknya dan dia geserkan. Jadi sebesar apapun dosa itu dianggapnya mudah. Dan ini nanti syubhat ikhwah ya. Syubhat bagi orang-orang yang beriman, ditalbis oleh iblis kepada dirinya, bahwasanya ketika dia akan melakukan dosa ada nasihat dari syaitan, ada nasihat dari iblis dan bala tentaranya. Apa itu? Tuhanmu itu maha ghafir, maha ghaffar, maha ghafur, maha pengampun Tuhan. Tak mengapa engkau melakukan dosa ini. Jadi ada syubhat seperti itu. Akhirnya apa? Dia melihat dosa itu sebagai biasa. Ketika orang sudah terjatuh kepada satu dosa ini, kemudian terjatuh kedua kali, ketiga kali, akhirnya dia biasa dengan dosa itu, dia habit dengan dosa itu, dan dosa itu dia anggap sangat kecil dan tidak mempengaruhi rasa takutnya. Padahal kita disuruh khasyah terhadap Allah atas dosa-dosa kita. Demikian juga, apa yang menyebabkan ghafil itu? Ini tadi, yakni mencintai dunia ini berlebihan, termasuk kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, wal mujaharatu biha, yaitu melakukan dosa secara terang-terangan. Ini bahaya. Ada orang melakukan dosa itu secara diam-diam. Dia masih punya rasa malu, dan malu itu adalah bahagian dari iman. Dia masih punya itu untuk melakukan dosa terang-terangan. Tapi ada orang tidak. Karena dosa itu sudah biasa dia lakukan, apa yang terjadi pada dirinya? Dia tidak lagi malu untuk melakukan dosa itu secara terang-terangan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu ummatin mu'afan. Setiap umatku itu akan mendapatkan keampunan dari Allah. Illa al-mujahirina, kecuali orang-orang yang melakukan dosa itu secara terang-terangan. Gak malu lagi dia. Gak malu dia melakukan dosa itu secara terang-terangan. Kata Nabi kita SAW,
kalau dia melakukan dosa, masih punya rasa malu dan dia sembunyikan dosa itu, ini bukan legitimasi untuk orang melakukan dosa, tidak, tapi masih ada tersisa iman di dalam hatinya sehingga dia malu melakukan kemaksiatan, maka dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang terang-terangan melakukan dosa, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa sungkan lagi, ya kan? Karena dengan alasan orang sudah banyak melakukan hal yang sama, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan dimaafkan, tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kepadanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling kecil sekali, malu melakukan dosa, itu sudah Allah cabut dalam hati. Demikian juga bahwasanya ghafil itu disebabkan ketidaktahuan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang dia sangat konsen kepada perkara-perkara duniawi. Dia habiskan umur dia untuk mengejar dunia, mengejar keilmuan yang akan menempatkan dia pada strata tinggi di tengah-tengah komunitas, di tengah masyarakat mungkin. Dia fokus untuk itu, tapi dia abai kepada perkara-perkara akhirat, hal-hal yang bersifat akhirat. Dan ini Allah rekamkan pada surah Ar-Rum ayat 7. Apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mempelajari, mereka mengetahui perkara-perkara yang zahir dalam urusan dunia, untuk karir dia, untuk keilmuan dia di dunia ini. Dia betul-betul bertungkus lumus, dia betul-betul fight, dia betul-betul berjuang untuk urusan dunia. Tetapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi untuk ilmu akhirat, untuk masalah akhirat, dia tidak peduli. Hum ghafilun, kata Allah. Ini termasuk orang yang ghafil. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum. Jadi keilmuan untuk kemaslahatan dunianya dia fokus. Sanggup tidak tidur, sanggup untuk safar yang begitu jauh, sanggup meninggalkan keluarga, sanggup. Tapi untuk ilmu kemaslahatan ukhrawi dia tidak invest sedikit, dia tidak peduli sedikit. Lalu Allah cap mereka itu adalah hum ghafilun. Ini orang-orang yang ghafil. Ingat tadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang pertama kita baca, ketika mereka itu ghafil, maka mereka akan mengikuti hawa nafsu. Mereka terjebak dengan kelindan hawa nafsu semata. Oleh sebab itulah Allah katakan juga kepada mereka pada akhir ayat tadi, wa kana amruhu furuqa, itu orang sudah melampaui batas sekali. Ketika orang meninggalkan ilmu agama, tidak mau invest waktu, tenaga, uang misalnya untuk ilmu akhiratnya, dia adalah wa kana amruhu furuqa, itu orang yang betul-betul telah melampaui batas. Seyogyanya kita lihat, tidak ada larangan kita untuk mengejar dunia ini dalam hal yang positif, untuk mengambil bahagian dunia, enggak ada. Tapi kita harus menjadi apa yang diidealkan oleh Al-Quran. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi juga jangan lupa akhirat. Begitu fokusnya kita kepada dunia, fokus juga kepada akhirat. Karena dunia ini kan pahamlah kita semua. Tidak ada orang yang abadi. Yang hidup di zaman Nabi Adam, tidak ada yang hidup sekarang lagi. Usahakan di zaman Nabi Adam, yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada yang hidup sekarang lagi. Artinya semuanya kan akan selesai. Artinya dunia materi ini akan kita tinggalkan. Kalau kita sepanjang usia kita fokus urusan dunia, artinya kita akan fokus untuk sesuatu yang kita tinggalkan. Semuanya akan balik nama nanti. Kita punya mobil mewah, mati kita, bukan lagi milik kita, balik nama. Mungkin untuk anak dan sebagainya.
sawit kita, tanah kita, rumah kita, ketika kita wafat, semuanya akan ditukar namanya di sertifikat. Syukur kalau masih dilanjutkan anak kita. Kalau mereka jual, ganti nama dengan nama. Artinya nggak ada. Tapi akhirat, duduk kita di majelis ilmu, salat kita, qiyamul lail kita, baca Quran kita, itu tidak saja untuk dunia. Di dunia ini ada efek positif, ada secara psikologi, secara kejiwaan, secara nafsiyah kita. Banyak sekali manfaat. Di akhirat itu akan tumbuh. Satu amal yang kita lakukan dibalas oleh Allah minimalnya 10 sampai 700, bahkan lebih dari itu. Berapa banyak Allah mau memberikan, Allah berikan kepada mereka. Jadi catatannya ini, ikhwan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka betul-betul fokus. Mereka mengetahui perkara-perkara dunia ini, perkara zahir, perkara materi dunia. Tapi apa? Wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Untuk akhiratnya dia sama sekali tidak peduli. Maka mereka, Allah katakan tadi, adalah ghafil. Jangan ikuti mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Yang sudah Allah cap hati mereka. Allah lalaikan hati mereka sehingga mereka tidak keluar dari zona kelalaian. Jangan ikuti mereka karena mereka pasti akan perturutkan hawa nafsu. Dan itulah satu yang sangat melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dokter ya. Oleh sebab itu, orang ini disifati sebagai orang yang memiliki akal, sari pikiran dan kecerdasan. Oleh karenanya, musibah terbesar adalah yang datang dari syaitan, bukan dari hawa nafsu semata. Karena syaitan membuat indah kejelekan dan menyuruhnya untuk melakukannya, serta menyebutkan kebaikan-kebaikan yang terdapat padanya, tetapi tidak menyebutkan mudaratnya, sebagaimana yang dilakukan iblis terhadap Adam dan Hawa. Iya. Sebelum kita baca ayatnya, kita jelaskan. Jadi, hawa nafsu itu potensi yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada nafsu bagi kita, ada hawa nafsu bagi kita. Karena kita hidup di dunia ini, kita berinteraksi dengan alam materi dan tubuh kita butuh hawa nafsu. Untuk makan butuh hawa nafsu. Untuk berkembangnya kita butuh hawa nafsu. Untuk mendapatkan bahagian dari dunia butuh hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu itu sifatnya itu selalu berlebih-lebihan. Sering kita jelaskan ya, mengutip dalam surah Yusuf itu, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal amaratun bisu. Aku tidak memperturutkan hawa nafsuku. Kenapa? Karena hawa nafsu itu cenderung berlebih-lebihan, cenderung destruktif, cenderung kepada keburukan. Pada batas tertentu hawa nafsu itu positif. Tapi kalau lebih dari porsi sampai dia keluar dari batasan syariat, maka itu menjadi negatif. Dan nafsu itu semakin berkembang ketika datang talbisul iblis, ketika datang bisikan iblis, tipu daya iblis. Dan iblis tidak pernah jenuh mencelakakan kita, tidak akan pernah jenuh untuk menyesatkan kita. Tidak ada interval bagi iblis, tidak ada. Bahkan bulan Ramadan kemarin pun sudah kita bahaskan, yang dibelenggu itu adalah setan-setan pemukanya. Tapi setan-setan yang juniornya tetap menggoda kita. Pokoknya nggak ada waktu bagi mereka kecuali menyesatkan kita. Oleh sebab itulah, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dan bala tentaranya, yaitu para syaitan-syaitan itu akan mencelakakan manusia, akan terus menggembosi hawa nafsu kita. Cari. Kita kan punya pengalaman lah mungkin. Kita pernah terjatuh dalam mencari dunia ini, pernah terjatuh disebabkan oleh hawa nafsu kita, dan itu tidak akan berhenti. Bahkan pada kasus yang lain, setan juga akan melakukan hal yang sama. Akhirnya kita terjerembab dan kita melalaikan ayat-ayat Allah, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fakala minha fabadat
Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka. Iya, dan tidak akan binasa ya. Jadi coba, syaitan, iblis itu mempengaruhi Adam. Apakah iblis mengatakan, aku dorong engkau melakukan sesuatu kemaksiatan? Tidak. Tapi yang dikacaukan oleh syaitan adalah mindset kita, kerangka berpikir kita. Itulah yang dilakukan pada Adam. Itu yang dilakukan oleh iblis pada Adam. Yang dipengaruhi apa? Cara berpikirnya. Kenapa engkau tidak boleh memakan buah khuldi, kan begitu? Kata iblis. Kenapa? Nanti engkau menjadi malaikat pada ayat yang lain. Nanti engkau dikekalkan dalam keadaan yang seperti ini. Tidak ada pertambahan nikmat. Tidak ada pertambahan nikmat. Jadi oleh sebab itulah, maka Adam pun, Hawa pun terpengaruh mengajak suaminya Adam untuk memakan itu. Karena ini perkara fadilah, kan begitu kan? Bukan perkara maksiat. Coba dipengaruhi oleh iblis. Maka Hawa pun memakannya, Adam pun memakan. Ketika mereka memakannya, coba lihat efek dari dosa itu. Efek dari dosa itu. Maka mereka pun, aurat mereka terbuka. Ikhwah, ini pelajaran besar bagi kita. Bagi yang memperturutkan hawa nafsu. Tidak menjadikan perintah Allah. Ketika Allah melarang, kita patuh. Ketika Allah memerintahkan juga kita patuh. Apa yang terjadi pada ayah kita Abu Bashar Adam dan Hawa? Allah mengeluarkan mereka dari surga hanya dengan satu dosa saja. Jadi Allah keluarkan mereka dari surga hanya dengan satu dosa. Apa itu? Makan buah khuld. Makan buah khuld. Sementara kita hari ini melakukan banyak dosa. Lalu kita berharap, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Apa yang terjadi? Ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kalau kita komparasikan ini, sangat sedikit kemungkinan kita bisa memasuki surga Allah dengan dosa yang begitu banyak, kecuali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Oleh sebab itulah maka kita beramal itu bukan mau membeli surga Allah, tidak. Tapi kita semakin mendekat dengan Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita salat mencari kasih sayang Allah, kita berzakat mencari kasih sayang Allah, kita bersedekah mencari kasih sayang, dan semua ibadahnya. Akhirnya ketika Allah menerima ibadah kita dan Allah mengasihi kita, barulah kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka jangan sempat kita masuk pada satu titik di mana Allah qad aghfalna qalbah. Sungguh kami telah melalaikan hati. Jangan sempat Allah mengatakan itu kepada kita. Baik. Silakan. Dan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Iya, lanjutkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman seraya mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami berikan syaitan menyesatkannya dan menjadikan teman kharibnya. Dan sungguh mereka syaitan benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Iya. Wa man ya'shu, siapa yang hidup di atas dunia ini an dzikrir rahman, wa man ya'shu, siapa yang berpaling an dzikrir rahman, dari mengingat ar-rahman. Artinya apa? Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa maknanya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak salat. Semua sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah untuk mengingat Allah, dia tidak lakukan.
Atau maknanya adalah siapa yang berpaling, siapa yang hidup dan dia berpaling dari Al-Quran, Dzikrur Rahman. Karena Al-Quran juga disebut Adz-Dzikr oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yakni siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah, dari Al-Qur'anul Karim, nuqayyid lahu syaitana, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan syaitan itu menguasai dirinya. Nuqayyid lahu syaitana. Kemudian fahuwa lahu qarin, setan itu menjadi qarin. Menjadi qarin itu adalah sahabat yang sangat dekat. Jadi kemana dia berangkat, kemana dia bergerak, maka di situ ada qarin, ada syaitan yang siap untuk menasihatinya. Tapi apa yang dinasihati oleh syaitan kepada dirinya untuk menghalang-halang nasihat itu semua, untuk menghalang-halangi dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa dia berada pada pihak yang benar. Ini yang menjadi masalah. Dia merasa dia berada dalam kebenaran. Ini sudah on the track, kan begitu. Ini sudah betul-betul di atas jalan kebenaran. Perasaannya begitu, kan begitu. Tapi sesungguhnya apa? Dia telah lari dari hukum Allah. Dia telah lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tadi secara hati mereka, perasaan mereka, mereka berada dalam kebenaran. Tapi sesungguhnya tidak. Disitulah nasihat syaitan itu berlangsung. Bagi siapa itu? Wa man ya'shu an dzikrir rahman. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang berpaling dari wahyu Allah, ketika Al-Quran tidak dia jadikan sebagai pedoman hidup. Kalau dia tidak jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tentu saja dia tidak akan jadikan sunnah sebagai penjelas di dalam setiap aktivitasnya. Apakah itu akidahnya, aktivitas batinnya, apakah itu ibadahnya, interaksi sosialnya, masalah ekonomi, dia nggak peduli hukum Allah. Ketika Allah mengharamkan riba, biar ini masalah. Akhirnya apa? Setan akan memberikan nuansa-nuansa ilmiah pada dirinya. Ini kan riba ini kan di zaman jahiliyah, waktu itu umat Islam kan sedang membangun peradaban ekonomi. Sekarang kan sudah enggak. Ini hanya sebuah bentuk kerjasama dan seterusnya, kan begitu. Akhirnya diberikan talbis oleh iblis. Dia mengatakan kalau pada saat ini hukum riba itu boleh, kan gitu kan? Jadi dinasihat dan dia merasa dia berada di atas hidayah. Padahal Nabi SAW sudah memperingatkan, Al-Quran sudah memperingatkan, allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal massi. Seperti orang yang kesurupan syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah memperingatkan bahwasanya orang yang tidak mau, fa in lam taf'alu fa innahu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak meninggalkannya, ingat Allah akan memerangi mereka. Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Artinya orang itu akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari penerimaan Allah terhadap amal-amal mereka. Jadi itulah talbis yang diberikan oleh iblis. Ketika apa? Ghafil. Mereka ghafil an dzikrir rahman, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan firman Allah dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana, maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Iya. Jadi syaitan itu fazayyana lahumus syaitan. Jadi setan itu memberikan apresiasi kepada sesuatu capaian-capaian yang sudah diusahakan. Iya, memberikan rasa gembira, puas dengan usahanya. Mungkin ada dari pihak-pihak yang lain juga memberikan apresiasi terhadap hasil ikhtiar-ikhtiar yang dilakukannya itu menentang syariat. Dan ya semakin dihiasi oleh syaitan, jadi semakin merasa puas lah, merasa tentram dengan usaha-usaha yang dia lakukan, dengan amal-amal yang dia lakukan. Kenapa? Karena syaitan telah memberikan pada kerangka berfikirnya apa itu hiasan-hiasan cinta kepada dunia.
Kan kita juga kemarin terperanjat, ada seorang suami itu melarang istrinya pakai jilbab. Coba bayangkan. Bukan di hadapan dia, maksudnya berangkat ke pesta, kemana kan begitu. Kenapa memang? Walaqad zayyana lahum syaitan. Karena syaitan itu menganggap telah membuat di dalam cara pandang dia keindahan itu adalah menentang syariat, membuka aurat misalnya. Padahal istrinya sudah tercerahkan, sudah mau mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat ini. Tapi kenapa? Karena sang suami tadi dia merasa berkuasa, dia memberi nafkah, dia yang berikan pakaian, buka jilbab. Aku tidak suka melihat memakai jilbab. Karena gitu. Ketika dikatakan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, itu kan 1400 tahun di gurun. Sekarang antum kan bukan di gurun, tapi di kota metropolitan kan begitu. Jadi kan inilah zayyana lahum syaitan. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasan. Maka dia pandang yang buruk itu menjadi indah. Yang benar itu dipandangnya salah, yang maksiat itu dipandangnya baik. Kalau sudah bertukar cara pandang itu, itu mindset tadi kan, udah bertukar itu ya sudah. Dia akan pasti semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi, memang terjadi, dan itu fakta-fakta di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, ini pada kasus preventif. Saddud dzari'ah. Kalau kita tidak mau Tuhan kita dicaci, jangan caci Tuhan orang-orang kafir. Jangan caci Tuhan orang-orang muslim. Mereka juga akan mencaci Tuhan kita. Ini sebuah preventif yang diajarkan kepada kita oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan menghadirkan ayat ini pada bab ini. Apa sebenarnya? Sekecil apapun ruang itu, kemungkinan itu, probabilitas itu, ihtimal itu akan menempatkan kita pada sesuatu keburukan, itu ditutup. Artinya begitu, ditutup. Termasuk kita membela Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara berdebat mungkin. Tapi kita mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Apakah mereka tidak akan melakukan hal balas balik, serangan balik? Mereka akan melakukannya. Artinya apa? Kita sudah melakukan secara tidak langsung mencaci Tuhan kita. Dengan apa? Dengan memprovokasi orang, mencerca Tuhan mereka. Akhirnya mereka mencerca Tuhan kita. Dan itu dilarang dalam Islam. Dan orang ini menganggap apa? Menganggap yang dilakukannya baik. Saya kan sedang berdakwah. Saya kan sedang sedang menjelaskan kebenaran Islam. Tapi dia mencaci Tuhan mereka. Dia bukan menjelaskan objektivitas suatu masalah, tetapi dia menggunakan pilihan-pilihan kata yang justru mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Dan akhirnya mereka juga mencaci Tuhan-Tuhan kita. Jadi sekecilnya seperti itu sekalipun, kemungkinan itu harus ditutup. Dan semua itu apa? Itu datangnya dari tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Baik mereka anggap. Padahal itu adalah satu keburukan. Baik. Dan firman Allah Ta'ala, demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaannya mereka. Firman tersebut menghiasi kebaikan bagi orang-orang mukmin, sedangkan syaitan menjadikan keburukan itu menjadi sesuatu yang indah bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-An'am ayat 137, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. Dan demikian berhala-berhala mereka menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Iya, jadi wakadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatl auladihim. Di zaman jahiliyah ada sebahagian kabilah itu membunuh anak-anak wanita mereka. Itu adalah membangun logika sebenarnya. Karena dalam tradisi jahiliyah itu anak wanita itu tidak mendatangkan harta, anak wanita itu menjadi beban keluarga, anak wanita itu menjadi beban sosial dan seterusnya. Lalu orang-orang yang merasa statusnya tinggi dan dia tidak mau dihinakan, maka dia bunuh anak-anaknya. Dan itu dipandang indah siapa? Orang-orang musyrik. Ayat ini dihadirkan kepada kita oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa sebenarnya maksudnya? Kenapa dihadirkan ayat ini kepada kita? Itu menunjukkan apa? Bahwasanya se-ekstrim ini pun sampai membunuh manusia itu bisa dilakukan oleh manusia. Ketika apa? Ketika cara pandang mereka dihiasi oleh syaitan. Itu tadi, karena status dia. Karena wanita itu menjadi beban keluarga, wanita itu akan mendatangkan rasa malu dengan bentuk-bentuk perkawinan di zaman jahiliyah. Beban sosial, tidak bisa mendatangkan harta, wanita itu tidak mendapatkan warisan dan seterusnya. Akhirnya dia tega membunuh anaknya wanita yang baru lahir. Coba, se-ekstrem itu ada. Kenapa mereka lakukan? Zayyana lahum syaitan, karena syaitan telah menghiasi cara pandang mereka bahwa ini adalah kebenaran. Padahal fitrah manusia sendiri mengatakan pembunuhan itu adalah negatif, kan begitu? Tapi itu bisa berubah, disebabkan syaitan telah menipu manusia dengan cara pandangnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada bab berikutnya, masih ada waktu kita. Poin kedua, kebodohan menyeret kepada perbuatan buruk. Asal mula yang menjerumuskan manusia kepada keburukan adalah kebodohan. Karena dengan ketiadaan ilmu maka hal itu akan membawanya kepada bahaya yang lebih besar atau menyangka bahwa sesuatu itu dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar. Oleh karena itu, para sahabat berkata, setiap yang mendurhakai Allah berarti dia orang yang bodoh. Mereka memahami hal tersebut berdasarkan penafsiran pada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Yang artinya, sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Surah An-Nisa ayat 17. Iya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktahuan. Bahasa Arabnya itu jahil. Orang ini disebut jahil. Ketidaktahuan itu bertingkat-tingkat, namanya jahil murakkab. Yaitu dia merasa tahu tapi sesungguhnya dia tidak tahu. Itu jahil, bertingkat-tingkat kejahilan. Semua unsur kemaksiatan itu awalnya disebabkan oleh kejahilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebutan kepada orang-orang yang hidup sebelum Nabi, di zaman Nabi, sewaktu mereka belum menerima Islam, disebut zaman jahiliyah. Apakah mereka tidak memiliki kecerdasan? Mereka memiliki kecerdasan. Betapa tidak cerdasnya kalau dari sisi hal-hal yang bersifat unsur-unsur duniawi dan materi. Betapa mereka tidak cerdas. Mereka tinggal di gurun yang tidak tumbuh ditanam tanaman di situ. Beternak juga demikian. Lokus kota Makkah itu gersang sekali. Di pinggirnya berbatu, bukit-bukit batu, gunung-gunung batu.
hampir tidak ada kehidupan di situ. Tapi mereka bisa mendatangkan harta yang cukup banyak. Itu orang cerdas atau orang bodoh? Perspektif dunia, mereka cerdas. Mereka bisa mendatangkan harta dari luar ke situ. Maka mereka melakukan perdagangan keluar. Dan mereka tidak ada yang bisa dijual ke daerah lain dari daerah mereka, nggak ada. Maka di sepanjang jalan mereka membeli sesuatu. Dan mereka beli dan mereka jual ke Syam. Kemudian mereka ambil dari pedagang yang lain, mereka jual di pasar itu. Dengan cara itulah mereka mendapatkan uang. Cerdas nggak itu? Cerdas. Tapi Allah katakan mereka jahil. Jadi bukan masalah EQ-nya, bukan masalah ketinggian EQ-nya, orientasi duniawinya. Mereka cerdas. Mereka bisa datangkan orang-orang ke tanah Makkah. Iya kan, ke tanah Makkah. Untuk apa? Untuk mengunjungi Ka'bah. Mereka melakukan kesyirikan. Tapi mereka format di situ, di kota Makkah itu. Hal-hal yang membuat orang tertarik untuk datang ke situ. Mereka buat pekan Okas. Mereka buat ritual-ritual yang mistis. Orang datang ke sana. Mereka buat peraturan-peraturan baru. Itu kan setelah Bani Khuza'ah kan. Padahal tauhid. Semakin banyak orang datang ke situ, maka di situ terjadilah transaksi ekonomi. Berputarlah uang di situ. Itu orang Makkah cerdas luar biasa. Tapi Allah katakan mereka jahil. Di mana kejahilan mereka? Apakah pada hal-hal yang bersifat materi? Tidak. Tapi kejahilan mereka hal-hal yang bersifat spiritual. Kejahilan mereka di situ. Ketika agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu mereka rusak oleh Bani Khuza'ah. Mereka buat patung, mereka sembah di situ. Kalau kita lihat ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka sembah? Itu karena kecerdasan rasionalitas mereka. Kami nggak bisa melihat Allah. Bagaimana kami menyembah Allah? Kan begitu kan? Maka dibuatlah artifisial. Maka dibuatlah di situ patung-patung. Dengan cara itulah mereka menyembah patung itu, bukan menyembah batunya, tapi di sebalik batu itu ada roh-roh, orang-orang soleh dan sebagainya. Dan itulah yang mereka harapkan menjadi telangkai mereka kepada Allah yang akan menyampaikan pesan dan maksud-maksud mereka, doa-doa mereka kepada Allah. Mereka ciptakan dengan logikanya sendiri. Kenapa? Karena kalau mereka menerima tradisi ataupun ajaran Nabi Ibrahim, itu tidak memuaskan otak mereka. Bagaimana saya yang banyak dosa? Gitu kan? Mereka sadar juga dosanya banyak kan, gitu kan? Mereka berzina, mereka seterusnya. Bisa datang kepada Allah, mereka orang yang kotor, tak bisa langsung diterima oleh Allah. Itu logika dia. Maka dia sembahlah melalui perantara zulfa. Yaqarrubuna ilaihi zulfa, supaya mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya perantara saja. Karena mereka membangun keagamaannya dari logika. Oleh sebab itu, kalau ada orang beragama tidak tunduk kepada nas, tidak tunduk kepada akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul mentauhidkan Allah, tapi dia konstruksi dengan logikanya. Dan di sisi Allah, orang ini bodoh, jahil, bukan orang cerdas. Walaupun EQ-nya mungkin sampai 200. Ini kan hiperbola ide, sampai 200 EQ-nya. Mereka mengalahkan Einstein. Kan begitu. Tetapi itu jahil. Karena kecerdasan itu sebenarnya adalah ketika orang memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan akidah, tauhid, kecerdasan ibadah yang murni, kecerdasan yang lain yang dihubungkannya dengan roh. Jadi oleh sebab itulah maka dikatakan di sini orang-orang kafir itu jahiliyah waktu itu. Bukan karena IQ-nya tadi rendah, bukan karena mereka tidak bisa menata kelola kehidupan padang pasirnya, bahkan mereka luar biasa cerdas. Tapi dikatakan mereka jahiliyah.
Dan orang-orang, oleh sebab itulah innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Makanya taubat itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melakukan keburukan itu disebabkan kebodohan, ketidaktahuan. Jadi, kalau ada orang melakukan kemaksiatan itu cerdas atau bodoh dari perspektif agama, dari perspektif syariat. Cerdas atau bodoh itu? Itu bodoh orang. Walaupun dia seperti saya, misalnya dokter, iya kan? Atau yang lebih lagi profesor, itu dikatakan jahil, bukan rasyid. Ketika dia melakukan dosa, kalau orang yang cerdas, dia punya kalkulasi bahwasanya dosa itu akan menghantarkan keburukan pada dirinya, mencederai dirinya. Seperti misalnya ada orang di hadapannya racun, di hadapannya madu, kan gitu, susu, air putih, tapi dia pilih racun. Itu cerdas atau bodoh? Itu orang bodoh, karena dia akan mencelakakan diri. Napasnya akan berhenti, jantungnya akan berhenti berdetak, paru-parunya tidak bisa memompa udara. Jadi ikhwan Allah Subhanahu wa taala itu kebodohan. Walau siapapun dia. Dosa itu begitu juga ketika orang melakukan dosa, sewaktu dia melakukan dosa dia berada pada kebodohan. Setiap orang melakukan dosa itu adalah orang jahil. Kenapa? Itu tadi. Karena apa yang dijelaskan oleh Nas itu adalah kebenaran. Sedikit pun di situ tidak ada keraguan kita. Sudah Allah katakan apa yang dikatakan Al-Quran, la raiba fihi. La itu nafiyatun lil jinsi, menafikan semua jenis, tak diragukan sedikit pun kebenaran, dan pasti itu. Dan kita orang yang cerdas itu tidak berpikir di atas hukum materi semata, tapi juga berpikir dari hukum spiritual yang imateri. Inilah kecerdasan. Tsumma yatubu min qarib. Jadi orang yang bodoh tadi, walaupun dia seorang doktor misalnya, walaupun lebih dari itu lagi, dia melakukan kesalahan karena kebodohan dan dia bertaubat min qarib, maka Allah akan menerima taubat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Coba lihat kan? Itu yang diajak oleh Nabi Nuh kepada umatnya cerdas, sangat cerdas umatnya. Mereka bisa membangun rumah batu dan sebagainya. Itu cerdas umatnya. Iya kan? Dari sisi apa? Dari sisi penguasaan hal-hal yang bersifat dunia, tapi ukhrawinya tidak. Tapi diajak tetap oleh Nabi Nuh untuk bertaubat kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka mintalah ampun kepada Rabb kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kamu itu Maha Pengampun. Kalau kita bertaubat, apa yang terjadi? Allah akan kucurkan rahmat-Nya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maknanya. Apa yang dimaksud ya'maluna su'a bijahalah. Jadi bukan karena kecerdasan. Oleh sebab itulah ketika kita melakukan dosa, kita sadar itu dosa, kita yakin itu dosa, ini jauh lebih parah daripada orang yang tidak mengetahui dengan baik tentang dosa itu, masih ragu dia. Ya kan? Ini udah yakin kita dosa, tapi kita tetap dikatakan bodoh. Karena kata bodoh, karena kita tidak memilih hal yang menyelamatkan diri kita untuk dunia dan ukhrawi kita, sehebat apapun level kita. Sedikit ikhwah ya, saya kembali kepada ghaflah tadi. Jadi sohbatul ghafilin jalsabus. Jadi al-ma'asi min a'zam asbab ghaflah. Ketika kebodohan itu, kelalaian kita itu terjadi pada diri kita, itu tidak datang begitu saja. Itu disebabkan oleh kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi semakin lalailah kita. Jadi ada korelasi antara kelalaian itu dan kemaksiatan yang kita lakukan. Mereka saling mendukung. Ketika kita melakukan maksiat, efeknya kita lalai dari ayat-ayat Allah. Dan ketika lalai kita kepada Allah, kita akan mengikuti hawa nafsu, akan jatuh kembali kepada kemaksiatan. Begitulah seterusnya. Kalau kita tidak memutus mata rantai itu. Oleh sebab itulah ikhwah, kemarin kita bahas ya di masjid. Apa
bagaimana al-jihad itu. Kita ikhwah, tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ajarkan kepada kita ilmu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan cerdaskan kamu. Oleh sebab itu, ketika kita sekali lagi sewaktu kita berada pada al-ghaflah ini, tak ada yang bisa kita lakukan kecuali jalan-jalan ketakwaan untuk memulai semua itu. Pertama taubat, kedua pelajari ilmu. Bertakwa kepada Allah. Dengan takwa itu Allah akan kembali mengajarkan kita ilmu. Dan ketika kita bertakwa, Allah ajarkan kepada kita furqan, pembeda dalam hati ini. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang dhar, an-nafi' dan ad-dhar, itu akan terjadi dalam diri kita. Akhirnya tatkala kita memilih, kita akan pilih apa yang dipilihkan oleh Allah melalui iradah syar'iyyah Allah. Dan akhirnya itu menjadi juga iradah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah ketika kita sudah melakukan itu sesuai dengan kaidah syariat dan Allah bimbing kita di atas syariat itu, dan akhirnya kita juga berada di atas syariat itu sampai akhir hayat kita. Baik. Tambah lagi dokter ya, sekali lagi ya. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Lagi-lagi tunjukkan yang sama kita temukan pada ayat ini, sebagaimana ayat sebelumnya. Kalau kita datang kepada Allah dengan dosa kita disebabkan oleh kebodohan kita, lalu kita bertaubat kepada Allah, wa aslah, memperbaiki diri, Allah akan memperbaiki diri kita. Fa innahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus berdasarkan hal ini, maka suatu kondisi yang di dalamnya banyak dilakukan keburukan dan kemaksiatan, maka hal tersebut dinamai dengan masa jahiliyah, karena dengan melakukannya sama dengan orang-orang bodoh. Dari Qatadah ia berkata, para sahabat Rasulullah telah bersepakat bahwa setiap yang mendurhakai Rabb-nya maka dia berada dalam kebodohan, baik disengaja maupun tidak. Dan setiap yang mendurhakai Allah maka dia bodoh. Dari Mujahid dan Ad-Doha keduanya berkata, bukanlah suatu kebodohan bahwa seseorang itu tidak mengetahui hal yang halal dan yang haram, akan tetapi kebodohan itu ketika melakukan apa yang diharamkan. Ikrimah berkata, dunia semuanya adalah kebodohan. Dari Hasan Basri bahwa ia ditanya tentang kebodohan, ia menjawab, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui hak mereka dan kewajiban mereka. Lalu dikatakan kepadanya, bagaimana pendapat Anda jika mereka telah mengetahuinya? Ia menjawab, hendaklah mereka keluar darinya. iya, jadi ini pendapat para sahabat, penjelasan para sahabat, kemudian penjelasan para tabi'in. Apa sebenarnya kebodohan yang hakiki? Kebodohan yang hakiki itu tadi ketika manusia melakukan kemaksiatan, sementara dia sadar kemaksiatan itu punya efek yang luar biasa pada dirinya, baik untuk dunianya, untuk barzakhnya, untuk mahsyarnya, dan untuk akhiratnya. Lalu dia tetap melakukan itu, dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia tahu itu membahagiakan dia, tapi dia tidak mau kembali kepada Allah untuk menghilangkan kehancuran itu. Dia tahu itu akan mencelakai dia, tapi dia tidak mau menyelamatkan diri. Ada orang di hadapannya ada jurang yang sangat terjal, dan di bawah itu batu-batuan tajam-tajam. Dia sedang berjalan di hadapannya, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau mengambil jalan yang lain. Dia terus berjalan. Pastilah orang itu orang bodoh. Begitulah orang yang tahu itu dosa, dia lakukan dosa itu,
Allah mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah dengan segera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tapi mereka tidak mau. Mereka tetap dengan maksiat. Cerdaskah orangnya atau bodoh? Karena begini, kita memandang dunia, memandang kehidupan ini tidak sebatas dunia. Makanya apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalkulasinya itu bukan kalkulasi hanya dunia saja sebatas dinding dunia. Kalau bermanfaat untuk dari dunia kita terima, kalau tidak maka tidak. Orang yang beriman tidak. Dia memandang kehidupan itu tidak saja dunia, tapi menembus barzakhnya, menembus mahsyarnya, menembus siratnya, menembus terus sampai surga atau neraka. Itu pandangan jauh orang yang beriman. Maka semua tindakannya apapun itu, ini pandangannya, bukan hanya sebatas dinding dunia. Misal, ini anak muda, kalau dia melamar seorang wanita, itu bukan hawa nafsunya saja pandangannya. Ini bisa tidak menyelamatkan barzakhnya, bisa tidak menyelamatkan mahsyarnya sampai ke akhirat. Kalau dia pun menerima pekerjaan, standar dia bukan hanya berapa gajinya, itu kan perlu memang berapa gajinya, bukan hanya itu, tetapi apakah pekerjaan ini bisa mendukung dia untuk mentaati Allah, menyelamatkan husnul khatimahnya, menyelamatkan barzakhnya, menyelamatkan mahsyarnya dan seterusnya sampai ke surga Allah. Begitu juga ketika ada orang menawarkan proyek sama kita, kalau antum kontraktor misalnya, maka proyek ini, apakah ini akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya? Dia akan tanya. Jabatan begitu juga. Ketika diberikan jabatan, seorang mukmin dia akan bertanya, apakah aku pantas untuk jabatan ini? Yang bisa menyelamatkan duniaku, yang bisa menyelamatkan barzakhku, yang bisa menyelamatkan akhiratku. Dia akan tanya. Apapun yang dia lakukan, pertanyaannya tidak sebatas dunia, terdinding oleh dunia, tapi juga sampai akhirat. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah itu orang yang cerdas. Tapi kalau orang yang sebaliknya, dia akan berturutkan hawa nafsu. Ini kesempatan besar. Makanya ada orang untuk mendapatkan jabatan, dia meriswah kan. Bagaimana jabatan itu dapat? Dia menyuap. Kalau bahasa kasar orang kita ini, kalau tak menyuap, apa bahasanya itu? Agak sukan saya. Dia menjilat. Ya, padahal tahu dia pada posisi kemaksiatan banyak. Dan dia bukan orang yang tepat untuk, karena dia bukan memiliki kepribadian yang kuat untuk bisa bertahan. Dia tahu dirinya lemah, dia tahu dirinya terpengaruh, tapi dia usahakan agar dapat. Coba lihat, usahakan di akhirat. Betapa banyak orang ketika mendapatkan kedudukan, apakah manusia memujinya? Justru manusia mencacinya. Sebalik-sebalik tembok yang tidak didengarnya, orang mencercanya, orang menghinakan, tapi dia tidak tahu, dia merasa dia berada pada posisi kemuliaan yang tinggi. Ini salah dia. Jadi oleh sebab itulah makanya kecerdasan kita sebagai seorang yang beriman itu, tolok ukur kita, standar kita, sekali lagi itu tidak sebatas dinding dunia, tapi menembus sampai ke alam-alam berikutnya. Itu pertimbangan kita apapun itu. Apapun pertimbangannya di situ. Tidak hanya masalah duniawi. Baik. Dan alhamdulillah ya, kita sudah menghabiskan subbab ini, dan insyaallah kita akan masuk nanti pada bab berikutnya tentang pujian dan syukur. Kita mendapat nikmat Allah, ya kan? Kita memuji Allah atas semua karunia itu, dan bagaimana bentuk-bentuk kesyukuran yang harus kita lakukan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, mungkin di Zoom ataupun di secara bahasa di sini, secara live di sini, silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Iya, silakan. Antum sendiri yang bertanya. Silakan.
Di surah Az-Zukhruf tadi Ustaz, kan ada Halaman berapa tadi? wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan Iya. fa huwa lahu qarin. Nah, terkait qarin itu Ustaz, mau tanya, Anda punya teman yang dia bilang dia itu punya qarin di sebelahnya, jadi dia bisa Lihat. mungkin memprediksi seperti itu Ustaz, misalnya ke kampus nggak perlu bawa penggaris, terus kata korinnya bahwa ini perlu nanti, terus dibawa ini perlu memang, terus kayak nanti sore hujan, dia ngasih tahu ke kami nanti sore hujan, terus hujan. Nah, yang demikian itu bagaimana menanggapinya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman." Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Maka kami akan jadikan baginya satu syaitan, fa huwa lahu qarin, dan syaitan itulah yang menjadi sahabat. Itu dia. Kalau yang dimaksud adalah qarin di situ adalah jin, adalah syaitan, itu positif atau negatif? Positif atau negatif itu? Negatif. Dan setiap kita ini punya qarin. Ada satu syaitan yang terus menghampiri. Apakah disebut qarin atau apa? Ada yang namanya qarin, mungkin dari ayat ini mereka gunakan. Tapi kalau saya kalau bisa enggak jadi sahabat saya dekat setan. Kalau antum mau jadi sahabat dekat setan, tak juga, iya kan? Maka tak disebut qarin kan begitu. Tapi syaitan memang setiap manusia itu ada satu syaitan pada dirinya. Ma minkum min ahadin illa wa lahu syaitan. Tak seorang pun dari kamu kecuali ada satu syaitan pada dirinya. Satu syaitan. Kemana kita ikut dia? Mungkin makna qarin di sini karena dia terus mengiringi. Kan begitu kan? Terus mengiringi. Nah, jadi maka dikatakan qarin di situ. Maka dikatakan qarin. Oleh sebab itulah ikhwah, kalau bukanlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sukar kita itu selamat atas kemurahan Allah. Karena kemanapun kita berangkat, ada setan yang mengiringi kita, yang mencelakakan kita, yang mengajak kita pada keburukan. Bahkan sudah mati pun kita, jin itu tinggal dan dia kadang-kadang masuk ke dalam diri orang yang lalai, keluarga kita. Kesurupanlah mereka, maka dia sebut, aku adalah Ustaz Husnul Anwar, katanya begitu kalau mati. Padahal bukan ustaznya itu, jin itu, syaitan itu. Dia tahu semuanya nenek moyangnya. Atau si fulan, semuanya warga Matondang, kata kan begitu kan? Tahu dia semua itu. Tahu dia. Kenapa dia panjang usia? Tahu. Dia mengikuti kita kemana-mana. Tahu dia. Itu syaitan. Jangan percaya itu. Ya kan? Baik. Begitu juga. Kalau dia katakan, saya punya qarin ya. Tapi saya walaupun dia menganggap saya qarin, saya nggak mau jadi qarinnya itu, katakan ya. Karena qarin itu teman dekat. Memang ada setan bagi diri kita. Tapi kadang-kadang ada orang tak satu setannya, banyak setan. Setannya banyak. Bahkan ada departemennya. Ada departemen setan itu. Ada tupoksi mereka. Ada namanya itu ya? Ada khazan. Ada banyak lah, ada Zamresh, entah siapa namanya. Banyak namanya itu. Ini tugasnya kalau ada orang menikah, ini mengacau pernikahan itu. Kadang-kadang suaminya dikacau, kadang-kadang istrinya. Bagaimana orang ini bercerai? Ada yang begitu. Ada yang membuat orang tak bisa menikmati ibadah. Udah berwudu, mau buang lagi. Dibuang itu banyak-banyak, berwudu lagi. Kadang-kadang ada yang mengganggu wudunya, ada yang mengganggu salatnya. Itu syaitan. Kadang-kadang ada satu setan yang lain datang. Itulah tadi yang membisik-bisikkan. Kalau kita baca dalam surah Jin,
Dulu kan setan ini, dia ini tahu berita langit, apa yang akan terjadi di bumi, dan mereka mengambil informasi di situ. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Ini bagus ini. Jin ya. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ini bagus ini, mentauhidkan Allah. Kemudian wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Itu dia kan. Wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Ini membuat makar, membuat tipu daya, membuat kedustaan. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebahagian manusia mendatangi jin itu dan dia percaya kepada jin itu. Tapi akhirnya dia semakin tersesat, semakin dalam kesyirikannya. Baru wa annahum dhannu kama dhanantu alla yab'atsallahu ahada. Baru setelah itu wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Akhirnya ketika setan itu mau ke langit, iya kan? Dia mencari informasi. Wa anna naqudu minha maq'ida lisyayatin, itu kan syaitan. Ada tempat-tempat di atas bagi mereka untuk menunggu informasi. Tapi apa? Setelah nanti kita diutus, maka mereka tidak bisa mengambil informasi. Maka jin-jin tua sekarang ini yang tahu memprediksikan masa depan, mungkin dia mengajarkan. Dia sendiri yang datang ke personal untuk memberitakan informasi akan datang yang dulu dicurinya di zaman Nabi. Atau dia sudah ajarkan kepada jin-jin yang lain apa peristiwa yang akan terjadi. Dan itu dibisikkan kepada para dukun, kepada orang-orang yang lemah keimanannya, kepada orang-orang yang orientasi mistisnya tinggi, dan seterusnya. Diberikan informasi. Satu informasi betul, maka semakin yakinlah manusia itu apa yang diucapkan oleh jin. Padahal 10 informasi berikutnya, mungkin 100 informasi berikutnya dalam dusta. Itu bisa saja ya Pak. Bisa saja. Atau jin itu melihat ramalan cuaca. Bisa juga. Apakah jin tak bisa melihat ramalan cuaca? Bisa. Dia tahu karena makanan dunia dilihat. Wah, makanya jelaskan ini mau hujan ini pakai payung. Bisa saja begitu. Saya pun bisa lihat ramalan cuaca kan. Ya kemungkinannya kan begitu ya. Probabilitas saintifiknya kan. Jadi korin itu jin atau jin. Syaitan? Syaitan itu sifat dari kata syaitan al-bu'd, menjauh setiap orang, siapapun dia, menjauhkan manusia dari Allah, itu syaitan. Dari kata syaitan al-bu'd, siapapun dia, minal jinnati wan nas, jin dan manusia, kalau menjauhkan, pada hakikatnya manusia itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala syaitan. Tapi syaitan itu ada jenis jin, ada jenis manusia. Tapi umumnya penggunaan kata syaitan itu dari jenis jin. Jarang dibilang dari jenis manusia. Jadi jenis jin, itu jin. Itu jin, membisikkan. Baik. Jangan dianggapnya malaikat itu ya. Itu jin ya. Baik. Kalau begitu, apakah itu kelebihan? Tidak, kekurangan. Orang yang begitu diruqyah itu. Kita nih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah begini ya. Salah satu nikmat Allah kepada kita tak tahu masa depan. Kita tak tahu masa depan. Kalau kita tahu semua masa depan kita, enggak tenang hidup kita. Kita tahu si fulan akan wafat. Mungkin keluarga kita akan wafat. Apakah kita bisa hidup tenang? Kita tahu nanti kita wafatnya di sini, begini, seperti ini. Apa tenang kita? Tidak. Ketidaktahuan kita masa depan itu adalah nikmat dan karunia Allah.
Ini amalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahu kita sempit dada kita, payah kita, terpikir-pikir kita, sama dengan lupa itu bisa menjadi nikmat atau tidak? Nikmat kan? Coba semua memori masa lalu itu, memori kesedihan-kesedihan kita terus terbayang di sini, sebagaimana hari pertama musibah itu datang. Apakah kita bisa hidup tenang? Sedih sepanjang hari. Tapi Allah lupakan, Allah kikis memori itu sedikit demi sedikit tentang kesedihan. Kita bisa hidup hari ini normal, netral, betul-betul manusia. Jadi itu adalah sesuatu yang karunia Allah. Maka jangan ingin tahulah tentang masa depan yang seperti itu. Tapi kalau prediksi saintifik misalnya, itu memang ilmiah. Tapi kalau hal yang gaib ini nggak usah. Memang ada salah satu karunia Allah berikan bagi orang yang beriman. Ketika Syekh Ibnu Utsaimin itu menjelaskan makna al-furqan, orang yang bertakwa itu kan Allah jadikan bagi dia ya ja'al lakum furqana furqan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di antara furqan itu adalah firasat. Maka takutlah kamu kepada firasatnya orang-orang yang beriman. Tapi tak semua yang tahu masa depan. Itu hanya firasat yang apa gitu ya, yang kebaikan-kebaikan untuk menjaganya dan untuk menunjukkan kepada Allah kepadanya dan untuk menegaskan kalau dia sudah berada pada jalan yang benar. Gitu. Jadi itu karunia, dokter ya. Kalau antum tahu semuanya, gawat antum. Baik, ada lagi? Mungkin ada pertanyaan lain? Ini sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga dan semua umat muslimin dirahmati Allah. Izin bertanya Ustaz, saya pernah mendengar bahwa masing-masing di dalam diri kita itu ada qarin. Apakah itu benar? Bagaimana dalilnya? Jazakallahu khair. Qarin yang tadi Ustaz. Qarin, bukan khadim ya. Qarin yang tadi. Qarin ya. Iya, baik. Menyambung pertanyaan Ustaz. Jadi sebenarnya qarin ini adakah yang baik atau sudah pasti jahat? Sudah pasti dari syaitan. Syaitan itu sebagaimana dalam surah jin tadi, ada setan yang beriman, ada setan yang bukan setan ya, jin. Kalau syaitan itu pasti jelek lah. Ada jin yang beriman, ada jin kafir, ada jin munafik, tara'iqa qidada. Dan jin-jin itu juga itu banyak tariqah-tariqahnya, kelompoknya. Ada jin ahlus sunnah wal jamaah, ya jin salafi namanya. Ada jin aswaja, ada jin syiah, ada jin khawari, ada jin sufi. Iya, tariqah qidadah itu begitu juga. Banyak. Ini mungkin saja jin-jin itu juga belajar kepada para asatidz. Kalau dia duduk di sini, jin ahli sunnah lihat, iya kan? Jin ahli sunnah. Kalau duduk dia masih yang lain, mungkin saja jin sufi, mungkin saja jin yang lain-lain lah. Tariqah qidadah. Jadi banyak sekali tariqahnya, kelompok-kelompoknya. Kalau dia jin beriman, dia tidak akan menggoda manusia. Sama dengan kita. Kalau orang yang bertakwa beriman, apakah akan menyesatkan orang? Tahu dia dosa itu. Karena jin itu mukallaf. Tak mau lah dia masuk ke dalam diri orang. Kalau ketika jin itu masuk ke dalam diri orang, orang itu akan lalai, akan dipengaruhi, otaknya akan dipengaruhi oleh jin itu, dikuasai oleh jin itu, dikendalikan oleh jin itu, kan begitu. Dia lupa dari Allah kepada Allah SWT. Itu bahaya tuh. Buruk. Pastilah yang masuk itu jin bermasalah. Jin kafir atau jin muslim tapi ahli maksiat, jin fasik. Dilihat. Jadi tidak. Dan mereka ada tempatnya sendiri, ada alamnya, dan kita juga ada alamnya tersendiri, dan tidak saling mengganggu. Itu jin-jin yang baik. Tapi kalau sudah mendatang kepada kita, ya kan dia mengatakan khadam, ya dia bahasanya nggak khadam, dia budak kita kan, pesuruh kita. Tapi pada hakikatnya kita yang nanti ketika sakaratul maut, dulu kau sudah aku tolong,
sekarang ini ada air. Katakanlah bahwasanya akulah Tuhan. Macam-macam nanti. Orang sakaratul maut itu bagaimana? Sakara artinya mabuk. Tidak bisa objektif kita lagi. Itu apa yang ada dalam hati kita dan lisan kita. Ketika itulah kita diganggu oleh khadam itu. Atau mereka membuatkan persyaratan-persyaratan. Tak ada persyaratan-persyaratan yang di situ kecuali persyaratan keburukan, kesyirikan. Jadi hidup netral saja, ya kan? Jadi kan pedoman kita Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita melihat penafsiran para ulama, ya kan? Para ulama-ulama kita. Itu pedoman hidup kita. Tak perlu ada khodam-khodam kita. Tak perlu. Jadi tetap. Apakah ada dalilnya? Itu ayat tadi qarin ya. Muqayyid lahu syaitan. Jadi Allah jadikan dia itu bagi satu syaitan fahuwa lahu qarin. Setan itulah yang mengiringi. Kata qarin itu kan mengiringi. Dan setiap manusia itu ada dalilnya. Hadis Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa walahu syaitan." Tak seorang pun dari kamu kecuali ada satu setan pada dirinya. Ada satu setan pada diri kita. Di mana syaitan itu berjalan, ia jadi majrad dam, di peredaran darah kita. Maka dia akan masuk ke otak kita, masuk ke hati kita, ke jantung kita. Maka dia akan mempengaruhi kita. Itu syaitan. Itu syaitan. Jadi setiap kita ada syaitan. Di mana-mana ada syaitan. Ada jin. Di rumah kita banyak jin. Ya. Demikian juga di masjid juga ada jin. Mana ada jin? Tapi tadi ada jin yang baik, ada jin yang buruk. Kalau dia jin yang baik tadi tidak menggoda kita, dia ikut ngaji, ikut sholat berjamaah. Tapi kalau jin buruk dia godanya mengantuk kan, dia mengantuk kan, dan sebagainya. Bukan karena gulanya naik, bukan karena apa kan, nggak bisa saja. Maka salah satu sunnahnya kalau kita di masjid mengantuk, ya saya tempat dulu. Kalau tidak berwudu, nah pasti ada hubungan. Baik ya, habis pak? Ada. Ada lagi? Di Zoom Ustaz. Oh di Zoom. Ada terus. Tak bisa saya baca tadi, mana bukanya? Pasal. Obrolan. Ya. Banyak ya. 2. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Semoga juga Bapak atau Ibu demikian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya tentang surat An-Nisa ayat 17 Ustaz. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Masih belum paham tentang ini karena kebanyakan orang bermaksiat sudah tahu bahwa itu adalah maksiat. Apakah ketika dia berhenti dan sadar bukan termasuk dalam ayat, artinya bukan orang yang bertaubat sama Allah. Tadi sudah kita jelaskan Ibu ya, Bu Dokter ya, bahwa setiap orang yang melakukan kemaksiatan itu pada hakikatnya dia jahil. Pada hakikatnya dia tidak tahu, dia bodoh. Keilmuannya tentang syariat itu tidak masuk pada keyakinan. Maka nanti ada istilah nanti, ada orang yang alim, ada orang yang faqih. Kalau orang yang alim itu dia tahu keilmuan, tapi dia tidak melakukan. Tapi kalau faqih itu paham dia ilmu, paham dia, tapi dia amalkan. Makanya doa Nabi kepada sahabat itu kan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dia paham kepada agamanya. Artinya dia tidak saja mengetahui, tapi dia paham agama itu. Orang yang paham kepada agamanya, dia akan mengamalkan. Tetapi kalau orang yang dia tahu yang haram, dia lakukan juga, pasti keimanan pengetahuannya itu tidak menembus tulang sumsumnya. Kalau bahasa kita kan begitu kan, tidak betul-betul menyebabkan dia yakin di situ. Maka dia orang jahil. Kalaupun dia paham, dia melakukan, itu sebab kenapa?
disebabkan kejahilannya. Dia memilih sesuatu yang tidak pantas dipilih. Itu orang cerdas atau orang bodoh? Itu orang bodoh. Oleh sebab itulah, maka ini siapapun kita, dosa apapun yang kita lakukan, secerdas apapun kita, kalau kita melakukan kemaksiatan, itu adalah jahil, dan Allah akan menerima taubat. Tubu ilallahi ayyuhal mu'min. Bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Semuanya tanpa terkecuali. Karena setiap orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang yang bodoh. Baik. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang suami istri. Suami dulunya rajin sholat, tetapi beberapa tahun belakangan suaminya malas sholat dan selalu diingatkan istri. Namun jawaban suaminya yang ya sudah nanti sholat. Terus selalu berkata sama istrinya, kamu ini jangan atur saya begini gitu ya. Kamu cuma batas mengingatkan saja. Padahal istrinya cuma menasihati dengan bahasa yang lembut. Tapi suami saling bilang, istri durhaka, percuma kamu sholat, mau masuk surga, bukan yang ditanya sholatnya, tapi sikap jangan seperti itu. Menurut Ustaz, apa yang harus sebaiknya dilakukan istrinya? Suaminya malas sholat ketika rezekinya sudah semakin bertambah. Ini dia, ini istidraj. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita. Manusia itu, siapapun kita akan diuji oleh Allah. Ini sekarang ibu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu banyak. Ada ujian dari anak, ada ujian dari istri kalau dia suami, ada ujian suami kalau dia istri. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diuji dengan kefakiran, ada orang diuji dengan kesuksesan. Itu banyak ujian. Untuk diri ibu ini sedang diuji. Seorang istri yang demikian, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus semakin mendekat kepada Allah. Dia memiliki dua hal yang penting di situ. Ketika ada musibah, ini musibah, dia harus katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Pasti nanti Allah akan mengucapkan rahmat sama dia. Ini musibah bagi dirinya. Maka musibah yang paling besar itu kan kita jauh dari Allah. Itu musibah yang paling besar sebenarnya. Jadi ibu berdoa. Berdoalah kepada Allah, semakin mendekatlah kepada Allah. Dan ketika ibu berdoa, ibu semakin dekat dengan Allah, posisi ibu semakin meninggi. Semakin meninggi di sisi Allah. Itu yang pertama. Untuk sisi ibu. Yang kedua, apa tugas seorang muslim kepada muslim yang lain? Itu ada pada surah seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Pada surah At-Taubah, Al-Bara'ah ya, surah Al-Bara'ah itu ayat 70. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman, wanita yang beriman, satu di antara mereka itu saling membantu menolong. Ini suami ini dalam keadaan butuh pertolongan yang luar biasa. Karena ini menyangkut tentang akhirat. Ya kan? Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian menolong sebagian yang lain. Yang kedua, apa harus dilakukan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tetap kita mengajak kepada yang ma'ruf, tetap mengajak kepada yang munkar. Menolak kepada yang munkar, mencegah dari yang munkar. Baru yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa yu'tunur rasul seterusnya. Itu karakter orang yang beriman. Jadi di antara tugas seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah memberikan nasihat, aktif mengajak amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dari sisi kita tidak efektif, setelah kita melakukan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadihum billati ahsan. Coba dari pihak yang lain untuk memberikan nasihat kepadanya. Tapi jangan terkesan, ini kadang-kadang ya, dia bagus diajak ke kajian-kajian lah. Coba buat satu yang apakah direkayasa atau apapun, dia ciptakan sebuah kajian entah di rumah teman dan sebagainya, angkat tema itu, suruh teman kita mengundang dia untuk hadir,
dengan makan bersama-sama kan begitu, coba berikan nasihat. Atau dengan cara-cara yang lain. Itu teknik-teknik. Artinya apa? Kemungkinan seorang suami itu merasa dia posisinya lebih tinggi. Karena dalam struktur sosial kita begitu, laki-laki itu merasa lebih tinggi dari wanita. Ketika dia nasihati, dia merasa tersinggung keberadaannya. Coba dari yang lain, dari pihak yang lain berikan nasihat. Itu yang harus dilakukan. Jadi berdoa, lakukan ikhtiar-ikhtiar yang bisa kita lakukan. Dan yang ketiga, yang membuat manusia lalai dari Allah, pasti ada kemaksiatan yang dilakukannya. Kalau sudah sebesar ini, pasti itu ada maksiat yang besar. Coba lihat asal-usul harta yang diperoleh. Karena harta-harta yang haram, itu semakin menjauhkan seseorang dari Allah. Itu lihat. Atau yang kedua, apakah dia ada menzalimi orang lain? Coba lihat. Kalau kita tahu ada yang dizaliminya, ya kan? Usah tahu dia, kita minta izinkan, minta dihalalkan. Ini. Karena Allah sangat murka kepada orang menzalimi. Apakah dia memutus tali silaturahim? Coba lihat. Kalau dia memutus tali silaturahim dengan keluarganya, hubungkan. Tidak akan terjadi perubahan yang drastis begitu bagi seseorang kecuali ada dosa yang sangat membahayakan yang dia lakukan. Jadi hilangkan penyakit itu, dosa-dosa itu. Insya Allah akan berubah. Dan saya mendoakan suami ibu kita ini betul-betul diberi Allah jalan hidayah, kembali lagi. Kembali itu lebih mudah daripada kita tidak pernah berada di situ. Orang yang sudah sholat mengajak dia bertaubat jauh lebih mudah daripada orang yang sama sekali belum pernah sholatnya. Baik, demikian ibu-ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir jam 12 ini, dokter ya, kita tutup kajian kita dengan membaca Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi